Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita mencoba camping di Balakosa Mountain Adventure. Sebelumnya, kami sudah melakukan registrasi atau reservasi semalam dengan Pak Yayat selaku pengelola di sana. Untuk informasi kontak atau nomor handphone nanti kami akan cantumkan di deskripsi ya. Hari ini cuacanya beda banget nih, lain dengan hari-hari sebelumnya. Sepertinya hujan nih tidak kunjung reda karena dari semalam hujan terus. Tapi kita harus tetap semangat untuk camping kali ini. Yang informasinya camping ini ada fasilitas kolam renang dan view city lake-nya bagus nih. Coba kita lihat ya nanti sampai sana. Doain ya teman-teman, semoga cuaca sampai di sana mendukung untuk aktivitas kita nanti di sana. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya mau coba untuk berbagi pengalaman saat kita menuju campground-nya. Disaksikan ya teman-teman. Sampai kota Bogor pun cuaca masih tetap hujan. Semoga nanti sampai sana kita bisa menemukan titik cerahnya ya, atau bisa dibilang matahari sudah mulai terlihat nanti, semoga, amin. Jika sudah sampai lampu merah bundaran sini, kita belok kanan ya teman-teman, karena kita akan menuju ke daerah Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor.
patokannya nanti ada Indomaret di sebelah kanan. Nah, nanti tidak lama setelah Indomaret ini kita akan belok ke kanan, agak sedikit menanjak jalannya, jadi mungkin kita harus pelan-pelan biar kita tidak terlewat belokannya ya. Jika kita sudah melihat SD Tajur Halang, kita siap-siap untuk belok kiri ya teman-teman. Karena belokannya pas di depan SD Tajur Halang. Setelah sampai sini, kita belok kiri. Nah, ini adalah gang terakhir di mana jalan ini akan terasa sempit karena muat dengan satu mobil saja. Tapi jangan khawatir, di setiap beberapa meter di sana memang ada tempat untuk seperti kita buat papasan. Jadi insya Allah semua itu kita akan bisa berpapasan pada saat di poin-poinnya tertentu. Nah, di sini adalah belokan gang terakhir. Jadi ini adalah gang terakhir ketika kita mau menuju untuk camping groundnya. Jadi ini adalah belokan terakhir. Nah, saat nggak lama kita akan sampai di depannya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, akhirnya kita sampai di depan gerbangnya Balakosa Mountain Adventure. Ini adalah tampak dari depan gerbang memasuki campgroundnya. Jadi memang ada penunggunya di sini, ada Bapak Security yang selalu menunggu 24 jam kedatangan kita atau pulang dari campground. Jadi jangan khawatir ya apabila kita mau datang pagi ataupun malam hari, jadi aman-aman saja. Setelah kita tadi parkir dan kita sudah mengecek ke atas, lalu kita check in, yaitu di bagian warung ya. Jadi warung itu nanti yang di atas ada pengelola juga, itu dengan Pak Yayat itu sendiri selaku pengelola. Kita izin untuk check-in reservasi dan kita dapat diizinkan untuk naik ke atas untuk menurunkan barang. Tapi apabila di atas tidak ada parkir itu mobil harus ada di bawah. Jadi seenggaknya di atas bisa muat 3 atau 2 mobil lah, seperti itu. Jadi setelah kita sudah bangun tenda dan mengunloading semua barang-barang kita di atas, saya sekarang sudah parkir di bawah, sudah aman,
dan dapat parkir. Sekarang saya coba mengambil gambar ketika saya mau naik ke atas saat kita berjalan kaki. Jadi ini adalah gambar yang saya ambil ketika saya ini berjalan kaki menuju ke atas. Kurang lebih beginilah yang kita akan lihat. Lumayan indah ya. Jadi pemandangannya di sini juga pun hijau. Udara juga sejuk, jadi lumayan buat kita untuk refreshing, buat kita yang selalu jenuh pada saat kondisi di ibu kota Jakarta. Nah, jadi ini ya pemandangan yang bisa kita nikmati ketika kita sudah sampai di bagian atas. Lumayan ya indahnya bagaimana kita memandang pegunungan-pegunungan dan memang pada saat dia datang memang masih pagi kondisinya dan lumayan memang banyak masih berkabut ya. Jadi ya namanya juga tema kita adalah camping santai. Saat bangun tenda sudah selesai, ya saatnya kita makan deh. Tapi yang besar, potong bola kayaknya. Iya teman-teman, ini kita coba untuk keliling-keliling untuk area campground ya. Jadi siapa tahu bisa membantu kalian-kalian yang ingin camping posisi atau di mana yang nyaman untuk kalian membuka tenda. Nah ini ada beberapa memang undakan modelnya itu di sana itu campgroundnya undakan ya. Jadi ada yang undakannya dekat kolam renang, di bawahnya juga pun atau ada yang dekat sampai warung. Jadi kurang lebih itu ada 5 undakan yang bisa ditempatkan kita membuka tenda atau fasilitas yang bisa kita gunakan lah di situ. Jadi untuk top yang paling undakan paling atas ini adalah di bawah pas banget di kolam renang. Jadi artinya kolam renang itu ada posisi di paling atas dan ini ada kegiatan ya. Jadi pada saat kita datang ini di sini ada kegiatan untuk aulanya. Kurang lebih seperti ini. Jadi di depan aula itu pas banget kolam renang. Jadi enak banget nih buat anak-anak atau buat kita yang camping ground ketika kita sudah panas-panasan ya kan, pada saat sore cuacanya dingin langsung deh kita nyemplung. Oh iya, tapi hati-hati ya, di sini kolam renangnya memang sedikit lebih dalam. Jadi artinya di sini keterangannya 180, tapi pada saat coba itu di sekitar 200 cm. Karena waktu saya cobain karena tinggi saya itu 190, pada saat saya coba ke bawah saya aja sudah kelelap gitu. Jadinya di atas saya itu sekitar 10 cm lagi, ya kurang lebih di 2 meter. Jadi kalau yang bawa anak-anak untuk berenang di daerah sini agak harus hati-hati dan harus dijaga ya. Dan sini adalah area pas di samping aula, memang di sini ada tong sampah dan ini ada pemandangannya. Jadi fasilitas untuk pembuangan sampah sudah komplit dan di sini pun tersedia untuk toiletnya. Toiletnya memang di sini ada beberapa pintu yang untuk sebagian memang ada yang jongkok ya, dan juga ada yang duduk. Jadi jangan khawatir apabila kita yang tidak bisa memakai WC jongkok atau duduk. Lalu di sini juga pun ada bagian untuk campground atau
di mana di sini itu campgroundnya berbentuk seperti lapangan. Jadi artinya mobil pun bisa masuk seperti kayak camper van di atas. Jadi memang lewatnya berbeda ya. Jadi tidak lewat dari depan, tapi memang kondisinya ketika kita sudah di pos nanti diarahkan ke oleh security untuk ingin ke bagian campground yang paling atas. Mungkin nanti akan diarahkan ke atas ya, jadi untuk beda gangnya sendiri itu sih. Jadi nanti akan timbul mungkin di sini, jadi beberapa memang kondisi mobil itu akan timbul di daerah sini dan akan masuk ke bagian campground seperti itu. Jadi inilah penampakannya campgroundnya. Jadi bisa kapasitas besar. Jadi artinya ketika kita mempunyai acara atau ingin membuat program outdoor, bisa banget nih di bagian sini kita buat untuk lokasinya. Nah, sini tampakannya. Jadi ada beberapa kondisi. Memang di sini ada acara. Jadi pas banget nih suasananya ketika kita mau membuat acara. Inilah contohnya gitu. Kabelnya itu dia pakai itu kali ya. Oke, sekarang kita akan coba ke samping-samping dari fasilitasnya. Jadi memang di aula ini memang area campgroundnya memang campnya itu memang sangat luas. Jadi ada fasilitas-fasilitas tertentu di mana di sini juga pun tersedia seperti kamar. Cuman mungkin saya kurang tahu ya ini apa ya. Di sini ada kayak fasilitas kamar dan ada ruangan gitu ya. Mungkin bisa digunakan untuk ganti baju atau apa ketika ada acara seperti itu. Dan ini tampak sampingnya juga. Nah, di sini juga pun banyak buah-buahannya. Jadi mungkin yang suka-suka untuk melihat buah atau apa ya boleh juga di sini ya. Ambil aja. Udah tidak include dengan biaya. Nah, pada saat kita mau turun ke bawah, ternyata saya baru sadar di sini ada tenda merek Forester ya, yang punya halaman depan dan punya pintu depan dan samping. Ini sih sebenarnya kita dulu mau mengincar ini untuk ketika kita mau camp di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau banyak-banyak barang. Jadi saya sih pengennya ini gitu dari dulu saya pengen, tapi belum kesampaian. Mungkin suatu saat nanti bisa kesampaian ya, doain saja. Jadi tenda tadi itu, tenda yang warna abu-abu itu adalah mereknya Forester. Tempat itu apa pencucian ada cuci juga. Camp yang satunya ya. Cepat kan? Gini lah ya. Jadi ketika kita orang yang suka melihat air atau bermain air, ketika melihat kolam renang seperti ini rasanya tuh nggak mau lama-lama gitu, jadi pengennya langsung aja ya. Maklum ya teman-teman.
Coba kita cek. Ya teman-teman, jadi sudah malam. Saya coba mau cek kondisi di mana toilet atau WC pada saat kondisi malam ya. Ini kan sebenarnya berguna buat teman-teman ketika kita memilih campground untuk keluarga kita pada saat kita camping. Jadi artinya fasilitas pun harus diperhatikan ya kondisinya dan bagaimana kondisinya kita lihat ya. Di sini pun untuk warung masih tetap buka. Jadi artinya warung ini memang saya lihat sangat memang ramai setiap saat kondisinya, jadi nggak khawatir ya ketika kita mau jajan atau ada keperluan yang harus kita beli secara mendadak, itu bisa kita langsung. Nah seperti ini kondisinya pada saat malam di kondisi di warung. Jadi kurang lebih seperti ini pemandangan city light-nya itu juga pun sangat manis saat kita di warung. Jadi kondisinya apabila kita sering ngopi atau suka ngopi di warung, jadi ya inilah tempatnya gitu. Jadi pas banget lah kita untuk campnya di sini gitu. Nah ini kondisi ketika sudah malam di bagian ini ya apa namanya kolam renang. Jadi kondisinya seperti ini. Saat malam kondisi memang sepi. Memang di sini cuacanya sangat dingin juga. Kondisinya nggak mungkin juga gitu ada orang berenang malam-malam. Ya itu sih sebenarnya pilihan masing-masing ya kondisinya. Apabila memang kalian kuat ya silakan gitu. Seperti inilah kondisinya. Jadi sepertinya yang 4 ini WC ya, tapi memang kondisinya tidak dibuka pada saat saya datang. Dan 5 pintu yang ada WC di sini ini dibuka, dan ini sangat terang sih menurut saya ketika kita malam. Jadi kondisinya ada 3 WC duduk dan 2 WC jongkok. Dengan kondisi saat malam memang penerangannya sangat cukup, bersih juga, dan kemungkinan kita saat kita datang mungkin namanya di sini kan ada tanah ada apa ya. Jadi untuk kalian yang datang ketika kondisi malam, saat kita sudah selesai memakai WC ya segeralah dibersihkan gitu biar kita sama-sama saling menjaga. Waktu menunjukkan 04:49. Pada saat pagi ini kemungkinan cuaca cerah ya. Jadi semalam memang turun gerimis saja, jadi tidak sampai hujan besar. Ya lumayan cerah lah untuk hari ini. Pagi hari ini saya mau coba melihat area camping ground yang katanya itu baru diselesaikan untuk area yang sebelahnya. Artinya di samping
untuk penginapan ya. Jadi memang kondisinya ada penginapan di sini, ada dua penginapan. Kondisinya di samping itu memang disediakan camping ground baru, tapi memang kondisinya waktu itu belum dirapikan, tapi saat ini katanya infonya sudah dirapikan. Nah, saya mau coba lihat nanti ke atas, coba kita saksikan ya sama-sama. Nah, sini adalah ini saya mau ambil jalan pintasnya, jadi artinya ada 2 jalur. Nanti mungkin pas baliknya kita lewat jalur yang satunya. Dan ini jalur yang pertama saya lewati itu lewat jalur masih tanah, tapakan tanah yang langsung dekat ke arah ke camping ground yang baru itu. Ini kondisi kontur tanahnya lumayan sedikit licin ya, jadi mungkin nanti akan suruh jika kita bawa anak-anak mungkin kita suruh hati-hati, apalagi ini kan baru ya, mungkin tanah itu masih gempur, jadi hati-hati saja gitu. Nah, ini kondisinya. Nah, sampai saat kita di atas inilah penampakannya. Nah, di sini memang lebih lapang kondisinya, artinya lebih luas ya. Dan sini juga ada fasilitas air, nanti kan kita cek. Lalu ada fasilitas juga, ada WC atau toilet, dan pemandangannya di sini cukup lebih bagus menurut saya. Jadi kondisinya kita bagusnya kenapa? Karena kondisinya kita bisa melihat rapihnya si Balakosa ini dari tampak dari samping, dan kita masih tetap dapat pemandangan gunung Pangarongo, yaitu masih berawan ya. Jadi lebih bagusnya kemungkinan menurut saya dari sini. Ini mungkin menurut saya best view-nya punya Balakosa sih. Nah, ini sekarang coba kita lihat, dan sini coba kita cek kondisi air yang ada di area camp ini ya. Ini akan kita coba cek. Memang aliran pipa itu sudah terinstall ke atas, cuma mungkin belum fix ya, artinya masih temporary. Dan airnya juga pun lumayan, dan tadi juga pun saya buka tanya kecil dan lumayan deras, artinya air ini ada dan tidak perlu khawatir ketika kita mau camp di area sini. Jadi boleh kita coba nanti ini kondisi ketika kita balik lagi di sini, atau mungkin teman-teman yang mau ingin coba langsung kemari ya silakan. Jadi saya rasa ini sudah ada fasilitasnya dan sudah komplit. Di sini pun kita bisa terlihat area campground atau camping ground Matanari. Nah, sini terlihat memang bertanggaan ya, jadi terlihat jelas dari sini. Nah, ini saya mau coba untuk melihat untuk penginapannya. Memang ada 2 kondisinya penginapan itu, dan pintu masuknya memang tangganya jadi satu ya. Jadi artinya pintu masuknya itu ada di belakang menurut saya. Jadi saya nggak masuk ke sana, tapi memang terlihat jelas di situ bahwa ada pintu dari belakang. Dan ini tampaknya dari depan kondisi seperti itu. Dan ini adalah jalur yang akan saya lewati, jalur yang memang betul-betul dikondisikan untuk penginapan atau memang masih dianjurkan untuk ke campground. Kalau tadi adalah jalur di mana memang dibuat untuk mempercepat mungkin ya. Jadi kondisinya seperti itu. Dan ini untuk pupping blocknya memang sangat rapi kondisinya, jadi tidak khawatir apabila kita bawa anak, tidak takut kepleset ya. Ini kondisinya. Nah, di sini juga pun kemarin ada aktivitas untuk penanaman. Memang acara kemarin itu adalah hari hutan, jadi ada penanaman pohon ya. Jadi untuk di area sini memang ada kegiatan kemarin. Oke, saatnya coba kita balik.
Oke, mungkin ini saja video dari kami. Kita akan cepat beres-beres untuk loading barang, untuk masukkan kembali barang-barang kita, packing ke dalam mobil, dan mobil akan saya bawa naik lagi. Jadi seperti itu kondisinya dari mulai perjalanan kami sampai ke campground ini, dan sampai menginap juga pun, sampai semua fasilitas yang sudah kami tunjukkan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang ingin memilih campground. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.